Shalom teman-teman Rising Girls semua. Kakak bersyukur banget pagi hari ini bisa sama-sama beribadah dengan adik-adik semua di ibadah Rising Girls minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita buka dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa bersama-sama kembali lagi beribadah kepadamu ya Bapak. Tapi kami percaya Roh-Mu tetap bekerja dalam diri setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati setiap kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kami percaya kami lebih dari bermenang bersamamu ya Bapak. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, ibaratlah baginya Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa damai-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, ibaratlah baginya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita katakan ya, ikutin gua. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya, kibarkanlah baginya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih
Shalom teman-teman Rising Eagles, ketemu lagi hari ini bersama Kak Karen. Udah lama banget ya nggak ketemu sama Kak Karen, tapi Kak Karen berdoa supaya teman-teman semua tetap dalam keadaan baik dan sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan. Hari ini Kak Karen mau sharing tentang suatu hal yang luar biasa buat Kak Karen dan sangat memberkati buat Kak Karen ya. Dan Kak Karen berdoa supaya sharing Kak Karen hari ini juga memberkati kita semua ya. Hari ini Kak Karen mau sharing tentang satu hal, yaitu back to Bible atau kembali ke Alkitab. Nah, untuk itu Kak Karen mau bahas tentang what, apa, why, kenapa, dan juga how, bagaimana. Oke, kita langsung mulai aja dari what-nya dulu ya, dari apa. Jadi, sebelum kita bisa menghargai Alkitab yang sekarang kita punya atau yang kita bisa baca sehari-hari, kita harus tahu dulu dong, gimana sih ceritanya Alkitab ini sampai bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa dan bahkan ada bahasa Indonesia yang memudahkan kita untuk membaca Alkitab. Nah, jadi teman-teman, pada tahun 1500-an itu zamannya dimana Alkitab itu nggak bisa kayak sekarang nih, terjemahannya banyak bahasa, terus juga kita bisa dibaca semua orang Alkitabnya. Nah, pada saat itu, Alkitab itu cuma bisa dibaca oleh para pastor. Nah, karena cuma bisa dibaca oleh sekelompok orang tertentu itu, para pastor ini mengeluarkan suatu hukum yang sebenarnya tidak sesuai dengan Alkitab, yaitu hukum indulgesi, di mana hukum itu berkata kalau misalnya kita melakukan dosa, nah hukuman dosanya itu bisa dikurangi dengan cara kita ngebayar. Nah, itu kan salah banget kan? Nah, hingga muncullah suatu tokoh Alkitab yang bernama Martin Luther. Martin Luther ini luar biasa. Dia itu bahkan berkata kayak gini ya, Kak Karen bacain ya, biar nggak salah. Martin Luther berkata seperti ini. Ia menantang otoritas dan jabatan kepausan dengan mengajarkan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang diwahyukan secara ilahiyah dari Allah. Nah, kemudian Martin Luther ini mengadakan revolusi nih, ceritanya dia itu menerjemahkan Alkitab, diterjemahin ke bahasa Jerman. Sehingga orang-orang di situ akhirnya semua kalangan bisa baca Alkitab dong. Nah, begitulah ceritanya kira-kira kenapa sih Alkitab itu bisa sekarang ada terjemahannya banyak bahasa dan bisa dibaca semua orang. Luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke next step, yaitu why. Kenapa kita harus baca Alkitab? Yuk kita buka ayatnya sama-sama ya. Ayatnya dari 2 Timotius 3 ayat 16. Kak Karen bacain ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, hari ini kenapa kita harus baca Alkitab? Ya ini, sesuai dengan ayat ini. Kenapa? Karena Alkitab itu fungsinya banyak. Kalau kita udah baca Alkitab ini, berarti khotbah Kak Karen udah selesai hari ini ya. Karena semua sudah terangkum hari ini. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Enggak deh, bercanda ya teman-teman ya. Ayo, kita lanjutin lagi ya. Nah, dari ayat ini, Kak Karen bagi menjadi dua. Yang pertama, kenapa kita harus baca Alkitab? Karena Alkitab itu punya fungsi mengajar dan menyatakan kesalahan. Nah, ini menarik teman-teman. Kenapa? Karena di era kita sekarang semua beribadah secara online, teman-teman itu buat nyari nih khotbah di YouTube, itu tuh gampang banget teman-teman. Nah, untuk itu kita harus punya filter sendiri. Ini khotbah sesuai dengan Alkitab, ini khotbah bener apa sesat? Ya enggak? Nah, untuk itu, gimana sih cara taunya Kak Karen ini khotbah ini bener atau ini ajarannya sesat? Banyak loh teman-teman ajaran sesat di internet sekarang, jangan salah. Banyak banget ya. Nah, untuk itu gimana caranya? Caranya itu bukan teman-teman buka Instagram dan bukain account satir setiap hari terus bacain threadnya sampai bawah gitu ya. Abis account yang ini ganti lagi account yang ini, ganti account yang ini. Setiap hari kalian baca account
Oke, ternyata nggak boleh ya, ternyata disensor ya. Oke, kita nggak boleh sebut merek ya. Oke, balik lagi, kita itu caranya supaya kita bisa filter gimana itu khotbah itu bener sesuai Alkitab atau enggak sesuai Alkitab. Satu-satunya cara itu cuman kita harus rajin-rajin baca Alkitab, teman-teman. Karena kalau kita mendengar khotbah yang sesat nih, terus kita aminin nih, terus kita punya pemahaman yang salah tentang Kristus ataupun tentang kekristenan, itu bahaya loh teman-teman. Sementara akun-akun satir itu, adminnya itu manusia, betul? Siapa yang setuju kalau adminnya akun satir itu manusia? Siapa yang setuju kalau adminnya akun satir itu manusia super? Enggak ya, mereka juga manusia. Mereka nggak mungkin menfilter semua khotbah yang ada di internet saat ini. Dan karena mereka juga manusia, kalau kalian mau cari kesalahannya nih, mau cari typo, mau cari apa dari kesalahan dari account mereka, pasti ada. Karena mereka juga manusia. Jadi yang bisa kita andalkan adalah firman Tuhan itu sendiri. Kalau teman-teman baca firman Tuhan nih, terus misalnya nih kalian dengar khotbah yang gini, dia memakai kata-kata yang luar biasa sering digunakan. Tuhan berbicara kepada saya. Gitu ya. Luar biasa ya. Dia bilang Tuhan bicara kepada saya. Ini kayaknya udah bener nih. Kalau orang yang masuk surga hanyalah orang yang setiap harinya pakai baju putih. Karena itu saudara, marilah kita setiap hari memakai baju putih. Terus semua jemaatnya amin gitu. Nah, kalau kalian dengar khotbah-khotbah seperti itu nih, misalnya nih, kalian itu mesti cek, ini ada nggak di Alkitab? Ada nggak di Alkitab tulisan kayak gitu? Kalau nggak ada, berarti khotbahnya sesat. Tapi nih, kalau misalnya kalian nggak baca Alkitab, kalian pasti nggak tahu itu sesat apa enggak, gitu. Karena kenapa? Karena patokannya tetap Alkitab kan. Kalau kalian nggak baca Alkitab, kalian nggak akan tahu mana khotbah yang benar, mana khotbah yang salah, dan itu bahaya, teman-teman. Kita harus punya filter sendiri. Oke? Jadi, yang pertama, kenapa? Why kita harus baca Alkitab adalah karena Alkitab itu dapat mengajar dan menyatakan kesalahan. Ingat ya. Oke, kita lanjut ke why yang kedua. Why yang kedua ini, Alkitab ini punya fungsi untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah teman-teman, setiap minggu kita mendengar firman Tuhan, betul gak? Kita mendengar firman Tuhan dari kakak-kakak, atau misalnya teman-teman yang ikut ibadah Zoom di MKD, atau apapun itu ya. Nah teman-teman, itu gak cukup loh. Kita tetap harus membaca kitab walaupun kita setiap minggu dengar khotbah atau dengar sharing firman. Karena kenapa teman-teman? Karena firman Tuhan itu kalau misalnya benar-benar kita terima nih dalam hati kita, artinya firman itu tertanam di tanah yang subur teman-teman, itu benar-benar akan memperbaiki kelakuan kita. Khotbah, sharing firman ini bisa aja kalian lupa. Contohnya nih ya, Kak Karen tanya, ayo terakhir Kak Karen sharing tentang apa? Yang bisa jawab dapat beng-beng. Nggak bercanda ya. Pasti banyak dari kalian yang lupa, Kak Karen terakhir ngajar apa ya? Kak Karen udah lama banget lagi gitu kan. Tapi kalau firman Tuhan itu teman-teman, bisa aja nih kita lupa nih. Tapi begitu kita dihadapkan dalam suatu kondisi yang dimana kita harus memilih benar atau salah, bisa loh. Roh Kudus itu bisa ngingetin ayat-ayat firman Tuhan yang udah kita baca. Itu benar-benar luar biasa banget loh adik-adik. Contohnya nih ya, kalian baca Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya menjadi lebih bijak gitu kan. Nah mungkin kalian bisa lupa nih ayatnya nih, tapi ketika kalian misalnya nih mau belajar ulangan, atau kalian mau kerjain tugas dari guru yang katanya banyak banget itu, terus kalian mulai males nih, bisa loh teman-teman, Roh Kudus itu tiba-tiba ingetin, kamu ini kemarin baca loh Alkitab tentang Amsal 6 ayat 6, kita harus rajin, jangan kalah sama semut gitu. Nah, itulah yang Kak Karen bilang, itu fungsinya memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran.
Khotbah itu terbatas adik-adik, tapi firman Tuhan itu tidak terbatas. Oke, sampai sini ngerti ya kenapa kita harus baca Alkitab ya. Yang pertama karena fungsi Alkitab adalah mengajar dan menyatakan kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Oke, yang terakhir, bagaimana sih caranya kita Kak supaya bisa baca Alkitab setiap hari? Teman-teman, tidak ada cara lain selain memaksakan diri kalian untuk membaca Alkitab. Awalnya susah, Kak Karen setuju. Awalnya susah. Nah, untuk itu Kak Karen punya tips and trick bagaimana caranya supaya kalian ini bisa mulai baca Alkitab setiap hari. Nah, ini adalah cara yang diajarkan Kak Xiaohung ya, ibu gembala kita kepada Kak Karen waktu Kak Karen masih seumur kalian lah ceritanya ya. Kalian bisa mulai dari baca Amsal. Amsal itu isinya menarik, sangat memberkati, dan juga pasalnya itu pas buat dibaca sebulan. Jadi gini teman-teman, kalau kalian misalnya tanggal 1, kalian baca Amsal 1. Tanggal 2, kalian baca Amsal 2. Tanggal 3, kalian baca Amsal 3, gitu. Itu untuk mulai baca Alkitab setiap hari ya teman-teman. Kalau kalian udah merasa, wah oke nih Kak, aku udah mulai terbiasa baca setiap hari nih, kalian bisa mulai tuh dari Kejadian. Nah, kalau Kak Karen ini pakai aplikasinya dia itu membagi Alkitab dalam 365 hari. Jadi Alkitab itu bisa selesai dalam 1 tahun. Nah, kalian juga bisa ikutin tuh, kalian cari aplikasinya. Nah, teman-teman, Kak Karen mau anjurkan gini, paksa diri kalian untuk baca Alkitab walaupun sulit sampai kalian ada di satu titik kalian merasa gini, wah aku takut hari ini gak beres karena aku gak baca Alkitab. Ekstrim ya, ekstrim. Tapi dengan seperti itu artinya kalian sudah sampai di satu titik di mana kalian merasa bahwa baca Alkitab itu udah bukan keharusan tapi itu kebutuhan. Nah itu yang bagus teman-teman. Karena kenapa? Kalau dari yang kita bahas tadi, Alkitab itu yang butuh adalah kita yang butuh teman-teman. Jadi Alkitab itu baca itu adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah keharusan. Nah, kalian paksa diri kalian sampai di titik itu. Oke? Yuk, sebagai penutup, Kak Karen seperti biasa, Kak Karen akan mengulang apa yang sudah Kak Karen sharingkan hari ini dari awal sampai akhir secara cepat ya. Oke, yang pertama, dari Watt, sejarah singkat Alkitab, di mana dulu Alkitab nggak bisa dibaca semua orang. Tapi sejak kemunculan Martin Luther yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman, akhirnya Alkitab itu sekarang bisa dibaca oleh semua kalangan, termasuk kita. Yang kedua adalah why. Ayatnya diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16, di mana dari ayat ini kita bisa bagi menjadi 2, yaitu yang pertama mengajar dan menyatakan kesalahan, di mana fungsi Alkitab mengajar dan menyatakan kesalahan ini bisa sebagai filter bagi diri kita untuk membedakan mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang salah. Yang kedua, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Saat kita mau melakukan kesalahan, kita tidak jadi untuk melakukan kesalahan tersebut karena Roh Kudus dapat mengingatkan firman Tuhan yang kita baca sebelum-sebelumnya. Lalu bagaimana? Ayatnya diambil dari Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi, kita harus memaksa diri kita untuk membaca Alkitab setiap hari, sampai kita merasa bahwa Alkitab itu sudah bukan keharusan, tapi kebutuhan. Oke teman-teman, sharing Kak Karen hari ini sampai di sini aja. Kak Karen berdoa banget nih, supaya selesai kalian mendengarkan sharing Kak Karen hari ini, kalian benar-benar bisa mempraktekkan membaca Alkitab setiap hari. Ya teman-teman ya, oke? Bahkan nih, kalau kalian mau, misalnya kalian dapat sharing yang, wah bagus nih ayat Alkitabnya nih, kalian mau sharing di grup Rising Eagles, itu lebih luar biasa lagi. Oke teman-teman, jangan lupa baca Alkitab setiap hari ya. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, atas firman-Mu yang luar biasa pada hari ini Tuhan. Kami belajar
untuk membaca firman-Mu lebih lagi ya Tuhan. Mampukan kami untuk setiap hari dapat membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah dan berakar dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari teman-teman Teens yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you. Bye.